Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menghirup napas kehidupan kami yang baru. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan tolong kami untuk kami boleh memahami firman-Mu ya Bapak. Berfirmanlah buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya di Teknik Walas dalam Daily Devotion Bapak Ibu. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa besok kita ada Harmony Prayer Bapak Ibu. Jam 7 pagi, nanti linknya kalau Bapak Ibu nggak punya WA saya, nanti saya akan kasih di story ya Bapak Ibu. Jadi tongkrongin di story saya Bapak Ibu ataupun di story-nya Rumah Harmoni Bapak Ibu, oke? Jam 5 sore besok kita akan dilayani oleh Beni Patria Sarani. Buat Bapak Ibu yang punya anak, boleh bawa anak Bapak Ibu, karena kita besok juga ada Harmony Kids Bapak Ibu, oke? Galatia 1 ayat yang 10 firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini. Ya, jadi bagaimana sekarang, perhatikan baik Bapak Ibu ya, kata-kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Wis. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan sebuah statement yang sangat keras ya Bapak Ibu ya, yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus memberikan contoh Bapak Ibu bahwa perkenanan yang perlu kita kejar dalam kehidupan ini adalah perkenanan kepada Tuhan Bapak Ibu dan bukan kepada manusia Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu udah pernah nonton film ini atau belum Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum, saya mau kasih tahu nih. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu ada sebuah film komedi Bapak Ibu yang saya masih ingat sampai dengan hari ini. Jadi film itu berjudul Yes Man ya. Dari judulnya aja kita udah mengerti Bapak Ibu ya. Jadi film ini ceritanya tentang apa ya. Jadi film ini mengisahkan seseorang yang tiba-tiba itu bisa berkata ya kepada semua hal Bapak Ibu. Ya, jadi cerita di film ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tinggal di budaya barat Bapak Ibu, jadi berkata tidak itu sebenarnya biasa untuk dilakukan Bapak Ibu ya. Jadi orang barat itu langsung aja Bapak Ibu. Kalau memang nggak mau ya enggak ya kan. Jadi biasa aja. Tapi buat di budaya timur seperti kita ini Bapak Ibu, seringkali justru yang terjadi itu adalah sebaliknya Bapak Ibu ya. Nah, kita cenderung mengiyakan setiap permintaan Bapak Ibu ya kan. Kita sungkan atau takut menolak walaupun sebenarnya kita tuh enggan, walaupun sebenarnya kita tuh keberatan Bapak Ibu ya. Jadi ada begitu banyak orang tuh tipe-tipe yes man ya. Ya justru ya, kalau orang-orang tipe seperti ini justru kita akan temukan di budaya-budaya timur ini Bapak, termasuk di Indonesia ini Bapak Ibu. Jadi mengiyakan segala sesuatu sendiri itu sama buruknya dengan menolak segala sesuatu ya kan. Selalu menolak membuat kita melewatkan kesempatan untuk maju. Tetapi mengiyakan segala sesuatu akan menguras energi kita untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu ya. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar Bapak Ibu, kenapa sih ya ada orang-orang yang takut untuk menolak Bapak Ibu. Nah, salah satu sebabnya adalah karena mereka juga takut untuk ditolak. Jadi ya memang kadang-kadang kita nih ya Bapak Ibu ya, apalagi orang-orang Kristen Bapak Ibu, memang rohaninya tuh kelewatan Bapak Ibu ya kan. Jadi kita percaya bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Jadi kenapa ada begitu banyak orang takut ditolak ya, karena kita juga takut untuk ditolak Bapak Ibu. Jadi selalu mengiyakan ya, berusaha menyenangkan semua orang, diharapkan bisa membuat hidup kita tuh diterima oleh semua orang. Kan banyak orang yang berpikir seperti itu Bapak Ibu. Yang setuju katakan haleluya Bapak Ibu. Boleh tolong dikasih komentar Bapak Ibu ya. Nah, Marta Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab ya, itu punya kecenderungan ini Bapak Ibu. Jadi ada dua peristiwa Bapak Ibu yang melibatkan Marta
yang bisa kita baca hari ini Bapak Ibu di Injil Lukas ya. Salah satunya Bapak Ibu di Injil Lukas Bapak Ibu, Marta berusaha melayani semua yang datang ke rumahnya sehingga dia justru melewatkan untuk mendengarkan Yesus Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita baca di Injil Yohanes, kita bisa melihat dialog antara Marta dan Yesus tentang kebangkitan Bapak Ibu. Jadi perhatikan bagaimana meski Marta belum paham maksud daripada Yesus, tapi dia berusaha kelihatan untuk mengerti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita bisa belajar Bapak Ibu dari sikap Marta ini pada pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi dua sikap khas ya orang yang bertipe yes man atau people pleaser Bapak Ibu yang selalu berusaha menyenangkan semua orang ya. Pribadi yes man ini Bapak Ibu biasanya dilatar belakangi rasa minder sehingga dia berusaha untuk membuat semua orang senang atau terkesan Bapak Ibu. Ya kan? Yang kedua Bapak Ibu, tipe yes man ini Bapak Ibu juga akan menjadi orang yang sangat mudah frustasi. Sebab begini Bapak Ibu, bagaimanapun juga adalah mustahil untuk saudara dan saya ataupun tipe-tipe yes man seperti ini untuk membuat semua orang puas dengan kita Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Ya. Jadi orang yang minder dan yang kedua orang ini akan gampang frustasi Bapak Ibu. Betul gak sih? Bapak Ibu kalau bekerja ya Bapak Ibu ya, kemudian bos minta tolong apa aja dan kemudian kita jadi yes man Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Kita akan gampang frustasi Bapak Ibu. Iya kan? Kita akan cenderung mengeluh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita kan pasti berpikir ya gitu ya Bapak Ibu ya, little to me, salary no up. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya kata-kata itu ya? Itu kata-kata waktu saya masih kecil kali Bapak Ibu ya, little to me, salary no up Bapak Ibu. Ya kan kita akan jadi frustasi, kita akan jadi orang-orang yang gampang mengeluh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tipe yes man Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar nih Bapak Ibu ya. Buat setiap kita yang nonton live streaming ini maupun nanti yang nonton tayangan ulangnya. Buat kita yang punya kecenderungan jadi orang tipe-tipe yes man seperti ini Bapak Ibu ya. Berusaha menyenangkan semua orang. Pada pagi hari ini begini Bapak Ibu. Sadari bahwa sikap kita ini akan membawa kita kepada dosa. Wush. Jadi sorry nih Bapak Ibu ya kalau saya terlalu kencang nih Bapak Ibu pada pagi hari ini. Cuma Bapak Ibu perlu mengerti bahwa kalau kita hanya mencari perkenanan manusia Bapak Ibu, maka perkenanan manusia itu akan membawa kita lama-lama kepada dosa. Bapak Ibu setuju gak Bapak Ibu? Iya kan? Satu hari di Instagram saya masuk Bapak Ibu ya, sebuah DM Bapak Ibu ya, sebuah direct message langsung ke Instagram saya bahwa kemudian dia bertanya kepada saya bagaimana caranya ketika saya disuruh oleh pemimpin saya atau bos saya ya bikin 2 bond. Ini levelnya masih yang cerek nih Bapak Ibu, dibikin 2 bond Bapak Ibu ya kan Mbak. Bagaimana cara saya menolaknya? Dia bertanya seperti itu Bapak Ibu. Betul gak sih? Nah pertanyaannya kenapa dia bertanya seperti itu? Karena mungkin terjadi hati nuraninya ada yang berbicara Bapak Ibu, disuruh untuk membuat 2 bond. Satu sisi Bapak Ibu kalau dia nggak taat sama pemimpinnya dia bisa nggak disenangi atau dipecat Bapak Ibu. Satu sisi Bapak Ibu, kalau dia ingin menyenangkan manusia bagaimana hati nurani terhadap Tuhan dong. Jadi buah si malakama Bapak Ibu. Nah kebanyakan orang yang tipe-tipe yes man seperti ini akan menghalalkan berbagai macam cara Bapak Ibu untuk menyenangkan manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu ya kan, orang yang tipe yes man berkata iya kepada apapun juga, kecenderungannya adalah kita akan itu sikap bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Ya sorry Bapak Ibu kalau pagi ini rada keras Bapak Ibu ya, tapi kan lebih baik diberitakan ya Bapak Ibu ya. Lebih baik kan Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan yang murni dan yang rohani Bapak Ibu. Betul gak sih? Ya kenapa saya bisa berkata seperti itu Bapak Ibu? Karena kita akan cenderung untuk mencari perkenanan manusia daripada mencari perkenanan Tuhan Bapak Ibu ya. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu bernama Rick Warren Bapak Ibu ya. Rick Warren berkata begini ya, selalu ingin menyenangkan manusia itu sama dengan penyembahan berhala. Karena kita lebih mengutamakan manusia dibanding Tuhan Bapak Ibu.
Ya, coba Bapak Ibu renungkan, renungkan kata-kata Rick Warren ini Bapak Ibu, ya kan? Selalu ingin menyenangkan manusia itu sama dengan penyembahan berhala, karena kita lebih mengutamakan manusia dibanding Tuhan, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya seperti Marta yang kemudian mengabaikan Yesus demi orang-orang lain, kita pun bisa demikian Bapak Ibu. Ya, dan kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang pun lebih menghargai dan menghormati mereka ya yang punya prinsip kebenaran daripada orang tipe yes man begini Bapak Ibu. Jadi apa sih yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa berpegang teguhlah pada prinsip firman Tuhan apapun risikonya Bapak Ibu. Ya, jangan jadi orang yang berusaha menyenangkan semua orang. Kita menyenangkan semua orang tuh nggak ada habisnya Bapak Ibu. Setuju nggak sih Bapak Ibu ya? Tapi hari ini Bapak Ibu carilah perkenanan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencari perkenanan Tuhan, mungkin jalannya susah Bapak Ibu. Mungkin jalan yang kita tempuh itu adalah lembah-lembah kekelaman Bapak Ibu. Tapi Alkitab sudah kasih tahu kepada kita, memang orang benar itu harus melewati jalan yang tidak mudah seperti itu. Bapak Ibu tahu kan ada sebuah lagu lama yang berkata, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Pertanyaannya Bapak Ibu, yang banyak orang pilih itu jalan yang lebar atau yang sempit Bapak Ibu? Yang banyak orang pilih itu jalan yang lebar. Kenapa? Jalan yang lebar, jalan yang nyaman Bapak Ibu. Nggak banyak orang mau lewat jalan yang sempit. Pertanyaan saya, kira-kira Yesus pilih jalan yang mana Bapak Ibu? Yesus pilih jalan yang sempit Bapak Ibu. Jalan kebenaran Bapak Ibu. Biarlah hari ini Bapak Ibu, ya hidup kita berikat pinggangkan, lilitkanlah. Kemarin saya di pengajaran Rapture di Komsel kita hari Kamis di Jelambar, dapat sebuah kata yang bagus. Lilitkanlah pinggangmu dengan kebenaran. Pinggang itu adalah kekuatan manusia Bapak Ibu. Betul gak sih? Orang yang pinggangnya lumpuh itu cacat, gak bisa jalan, lemah Bapak Ibu. Tapi orang yang pinggangnya kuat, pinggang itu bicara masalah kekuatan Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan berkata, lilitkanlah pinggangmu dengan kebenaran. Biarlah prinsip firman Tuhan termaterai dalam hati kita Bapak Ibu. Kuatlah dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Terus jadi orang-orang yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dalam kehidupan kita. Mungkin pesan saya itu aja kali Bapak Ibu ya. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kehidupan setiap kita. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, sekali lagi ya, selalu berusaha menyenangkan manusia bisa membuat kita lupa untuk menyenangkan manusia. God bless you all. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang murni dan yang rohani kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengerti Tuhan bahwa hidup kami hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan untuk mencari perkenanan manusia. Tapi biarlah hari ini kami berlilitkan diri kami kepada kebenaran. Biar pinggang kami berikat pinggangkan kebenaran. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, mungkin jalan kami seperti Yusuf, gak mudah untuk mencapai mimpi yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya segala sesuatunya indah pada waktunya. Engkau memberkati setiap kami ya Bapak. Biar firman Tuhan yang kami dengar berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Engkau memberkati teman-temanku yang nonton tayangan ini dengan setia secara live streaming ya Bapak. Kemanapun mereka pergi, biar penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu, besok pagi ada Zoom. Ya, kita akan doa di Harmony Prayer Bapak Ibu. Berdoalah bersama-sama dengan kami Bapak Ibu ya. Kita akan berdoa, mendisiplinkan rohani kita, dan jam 5 sore kita ada pemuritan onsite Bapak Ibu ya. Jam 5 sore dilayani oleh Benny Patina Sarani Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu bisa join, Bapak Ibu bisa bergabung. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Semangat selalu di dalam Tuhan. Haleluya.